gelombang partikel B 2 kali lebih besar. Bukankah berbanding terbalik? Sehingga kalau lambda A per lambda B, saya ulangi, lambda A per lambda B, maka jawaban yang betul adalah akar VB per VA. Akar dalam kurung akar besar ya. Atau akar VB per akar VA. Bukankah begitu? Betul? Betul. Betul ya? Oke, dengan memasukkan VB-nya adalah 4 kali, maka VA-nya berapa? Hanya 4 kali. 4 kali. Oke, VA-nya 4 kali VB ya. Iya. Oke, maka lambda A banding lambda B sama dengan berapa? Sama dengan berapa? Lambda A banding lambda B. Sama dengan berapa? 1/2. 1/2. Berarti lambda B sama dengan berapa kali lambda A? 2 kali ya. Oke, lambda B sama dengan 2 kali lambda A. Jadi pernyataan betul. Kemudian panjang gelombang de Broglie berbanding terbalik dengan potensial listrik. Betul atau salah? Betul. Panjang gelombang de Broglie berbanding terbalik dengan potensial listrik. Salah. Yang betul adalah berbanding terbalik dengan akar potensial listrik. Hati-hati. Berbanding terbalik dengan akar potensial listrik. Oke. Yuk. Yang untuk de Broglie. Nomor 2, ini konsepsi betul. Konsepsi, tolong diperhatikan. Pada saat bola yang ditendang penjaga gawang dengan sudut theta mencapai tinggi maksimum, maka di titik tertinggi kecepatan bola adalah 0. Betul atau salah? Salah. Perhatikan, karena dia membentuk sudut berarti geraknya gerak parabola. Pada titik tertinggi di gerak parabola, yang 0 itu kecepatan ke arah atas, ke arah vertikal atau ke arah sumbu Y. Sementara kecepatan mendatarnya atau X-nya tentu masih ada atau tidak 0. Dengan demikian, kalimat tersebut adalah salah karena apa? Kecepatannya dikatakan 0. Yang betul kecepatan yang 0 tadi kecepatan yang ke arah mana? Vertikal. Ke arah vertikal atau ke arah Y. Oke, ya bagus. Terus yang berikutnya, pada saat mencapai titik tertinggi, energi potensialnya adalah maksimal. Ya betul, karena energi potensial itu kan MGH. Nah, kalau di titik tertinggi bukankah H-nya itu adalah Hmax, ya kan? H maksimal. Jadi alasan salah, pernyataan salah, alasannya adalah yang betul. Oke. Nah, ini baru yang nomor 3, hati-hati. Nomor 3. Ditulis. Jika sejumlah gas dipanaskan, molekul-molekulnya akan bergerak lebih cepat. Betul atau salah? Betul. Perhatikan. Energi kinetik rata-rata partikel gas berbanding lurus akar suhu mutlak. Betul atau salah? Salah. Ditulis. EK untuk energi kinetik partikel, EK itu sama dengan 3/2 kT. Kalau untuk diatomik menjadi 5/2 kT. Jadi dia berbanding lurus dengan suhu, bukan akar suhu. Oke. Bukan akar suhu mutlaknya. Oke. Jadi pernyataannya betul, alasannya salah untuk nomor 3 ini. Pernyataannya betul, alasannya adalah salah. Oke. Itu nomor tadi 4. Energi kinetik partikel ya, Pak? Ya, energi kinetik partikel gas, silakan ditulis EK partikel gas. Itu kita punya EK sama dengan 3/2 kT kalau monoatomik. Dan EK sama dengan 5/2 kT kalau diatomik. Tapi kalau kita melihat suhunya, maka EK itu berbanding lurus dengan suhu, bukan kuadrat suhu, bukan akar suhu, gitu maksud saya. Jadi berbanding lurus dengan suhu mutlak, bukan akar suhu mutlak. Oke, yuk sekarang perhatikan baik-baik yang di sini. Nomor 4 ini konsepnya agak banyak, nanti dicoretin atau ditulis. Nah, teruskan ya, 4. Makin dalam seseorang menyelam ke dalam air, maka makin besar gaya ke atas yang dialaminya. Perhatikan, gaya ke atas yang dialaminya. Kemudian yang berikutnya, makin dalam seseorang menyelam air, maka makin besar tekanan hidrostatisnya.
Saya menjelaskan dari tekanan hidrostatis dulu. Tekanan hidrostatis, pH itu sama dengan apa rumusnya? Bagi yang belum hafal, pH itu sama dengan rho GH. Ya, ditulis. Tekanan hidrostatis itu pH sama dengan rho GH. Rho GH. Pernyataan atau analisanya, H itu apa? H itu apa? Kedalaman. Berarti adalah karena kedalaman, H itu adalah ya tingginya atau dalamnya air yang berada di atasnya partikel. Betul. Taruhlah partikelnya adalah orang yang menyelam, maka H itu adalah banyaknya air yang di atas orang yang menyelam itu. Bukankah begitu? Betul? Betul. Betul ya. Jadi tekanan hidrostatis H itu adalah G. Nah, sekarang hati-hatinya adalah apa yang dimaksud gaya ke atas pada suatu fluida? Itu gaya apa? Archimedes. Gaya Archimedes, pintar. Gaya Archimedes itu sama dengan apa? Berat cairan yang dipindahkan. Oh, enggak rumusnya. Iya, betul. Gaya Archimedes itu sama dengan berat cair yang dipindah. Rumusnya F sama dengan apa? Rho GV atau Rho VG. Rho kali volume yang dipindah atau volume yang tercelup dikalikan G. Paham? Paham dari situ dulu? Oke, nah sekarang melihat dari yang gaya ke atas dulu. Kalau dikatakan seseorang menyelam, bukankah volume orang itu semua? Betul? Iya. Betul nggak? Oke. Yang berikutnya. Kalau orang itu volumenya sudah masuk, baik orang itu masih di yang dangkal maupun yang dalam, kira-kira volumenya itu akan sama atau berubah? Sama. Ayo analisanya. Volumenya ya kita berbicara 50 cm. Terus kemudian dia menyelam lagi pada jarak 2 meter. Ada ke dalam 2 meter. Nah, volume yang tercelupnya itu berbeda atau sama? Sama. Halo? Sama. Volume yang tercelupnya sama kan? Nah, dengan demikian kalau begitu analisanya adalah Halo? Halo, Nak? Ayo. Halo, Pak. Ayo, kalau begitu penjelasannya berarti pernyataan itu betul atau salah? Pernyataan makin besar gaya yang dialaminya. Salah. Salah. Salah atau betul? Salah kan? Salah. Karena apa? Gaya ke atas, sekali lagi gaya ke atas itu gaya Archimedes, rho VG itu. Nah, oke. Maka, karena itu gaya Archimedes. Tapi kalau kita melihat dari yang alasannya dulu. Alasannya tekanan hidrostatis, tekanan hidro GH. Semakin dalam berarti tekanan hidrostatisnya bagaimana? Besar. Makin besar. Halo? Besar. Makin besar. Makin besar. Nah sekarang, kalau Bapak tanya, tekanan kali luas itu sama dengan apa? Gaya. Halo? Tekanan kali luas itu sama dengan gaya. Oke, sama dengan gaya kan. Tapi hati-hati di sini. Maka kalau yang namanya gaya ke atas namanya adalah gaya Archimedes. Sekali lagi salah. Maksud saya Bapak ingin menjelaskan begini. Kalau seseorang itu semakin dalam menyelam, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar. Dialami akibat zat cair yang di atasnya juga semakin besar. Itu baru betul. Jadi gaya yang dialami akibat zat cair di atasnya semakin besar, itu betul. Tapi kalau yang dikatakan gaya ke atasnya semakin besar, itu yang salah. Nah gitu maksudnya Bapak gitu. Itu harus paham dulu, yang dimaksud gaya itu yang mana dulu. Oke, dari sini gimana penjelasannya? Bisa dimengerti? Yang maksudnya bisa dimengerti? Oke, jadi gini. Tekanan hidrostatis tadi kan rho GH. H itu kan banyaknya air jadi hidrostatis, betul? Ya.
atas penyelam. Sekarang kalau tekanan kali luas itu kan sama dengan gaya, betul ya? Jadi penyelam itu taruhlah punya luas A, Ya, betul. tekanan hidrostatisnya P, maka gayanya kan tinggal P kali A, Ya, betul. akibat berat zat cairnya, itu baru betul. Paham? Paham ya? Oke, jadi boleh diberi garis bawah. Jika seseorang semakin dalam menyelam, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar dan juga gaya akibat berat zat cairnya semakin besar. Itu baru betul. Gaya akhirnya juga semakin besar. Itu baru betul. Oke, paham ya? Yuk, kalau sudah paham, ada pertanyaan dari sini? Ada pertanyaan? Tidak? Kalau ada silakan, sebelum Bapak lanjutkan. Adakah? Halo? Kayaknya belum ada, Pak. Belum ada ya? Oke, kalau belum ada lanjut, Bung. Nah, oke. Nomor 5 kalau gitu. Perhatikan, nomor 5. Pada peristiwa tumbukan dua kelereng, jumlah momentum kedua kelereng tidak berubah. Kalimat jumlah momentum kedua kelereng tidak berubah, Anda tinggal mengkonversikannya dengan setiap tumbukan berlaku hukum kekekalan momentum. Namanya hukum kekekalan berarti momentum sebelum tumbukan tentu akan tetap sama dengan setelah tumbukan. Maka pengertian tidak berubah itu di situ. Jadi pernyataannya betul. Nah, sekarang alasannya. Gaya interaksi antara kedua kelereng memenuhi hukum ketiga Newton. Apa hukum ketiga Newton? Si reaksi. Aksi reaksi. Aksi sama dengan reaksi. Karena, ya betul. Karena kita berbicara tumbukan, artinya adalah kelereng satu memberikan gaya aksi ke kelereng dua, maka kelereng dua mesti akan memberikan gaya reaksinya. Aksi. Jadi sebenarnya alasannya pun juga betul, cuman alasan itu tidak serta-merta menjelaskan dari yang jumlah momentumnya tidak berubah tadi. Bagaimana Pak kalau itu yang harus menjelaskan? Gampang. Pada setiap tumbukan berlaku hukum kekekalan momentum. Nah itu baru betul menjelaskan, gitu maksud saya. Tapi kan yang alasannya yang dikatakan adalah tentang hukum aksi reaksinya. Jadi nomor 5 itu pernyataannya betul, alasannya betul, tapi tidak ada hubungan sebab akibat. Jadi gitu mencarinya. Oke? Yuk. Ayo semakin balap harus nulisnya semakin kenyang loh ya, ngantuknya ditahan dulu. Bapak. Belum. Kalau alasannya hukum kekekalan momentum itu gimana, Pak? Gimana? Kalau hukum kekekalan momentum alasannya berarti itu berhubungan, Pak. Gimana kalau hukum kekekalan momentum terus itu alasannya. Oh, kalau alasannya betul. Jadi kalau pada peristiwa tumbukan kedua kelereng jumlah momentum kedua kelereng tidak berubah sebab pada setiap tumbukan memenuhi hukum kekekalan momentum, itu baru betul alasannya dan berhubungan. Gitu maksud saya gitu. Oke. Baik, silakan ada pertanyaan lagi? Yuk, kalau sudah tidak ada, perhatikan. Sekarang nomor 5, konsep lagi nih, perhatikan. Periode bandul sederhana ketika berada dalam lip yang naik dipercepat, maka akan semakin kecil. Ditulis periode T sama besar periode T besar sama dengan 2pi akar besar L per G. L per G-nya masuk di dalam akar. L per G. Gimana, Pak? Nah, sekarang begini. Saya jelaskan. Maaf, Pak, nge-lag, Pak. Kalau L per G, L itu panjang tali, G gravitasi. Oke, nah sekarang Bapak menjelaskannya begini.
Kalau bandul itu diam dalam arti tidak dibawa bergerak, dialami benda itu akan semakin besar. Kenapa? Dia harus menanggung percepatan gravitasi, betul? Dan dia juga harus menanggung untuk menggerakkan percepatan yang ke arah atas, betul ya? Maka G totalnya atau G aksennya tidak lain adalah G ditambah A, itu kalau dipercepat ke atas. Kalau dipercepat ke bawah, maka G aksennya tidak lain adalah G min A. G min A. Itu yang harus dipahami di situ. Nah, sekarang kembali ke soal. Karena percepatannya ke atas, berarti G aksennya menjadi G plus A. Sementara T itu berbanding terbalik dengan akar G. Artinya, kalau percepatan G aksennya semakin besar, maka harga T-nya bagaimana? Halo? Halo? Kalau G aksennya atau G-nya semakin besar, maka harga T-nya bagaimana? Kecil. Makin kecil. Semakin kecil kan? Oke, maka G-nya semakin kecil. Nah, berarti pernyataannya adalah betul. Pengertian G semakin T semakin kecil itu berarti kecepatan geraknya semakin cepat gitu loh nanti gerak cepat. Oke, sekarang periode bandul berbanding terbalik dengan akar percepatan gravitasi. Berbanding terbalik dengan akar percepatan gravitasi adalah betul. Yang berarti kedua ini adalah saling berhubungan karena kita tadi mencarinya T sama dengan 2pi akar L per G. Jadi nomor 6 ini adalah betul-betul berhubungan, berarti jawabannya adalah A. Jadi begitu. Pak, Bapak. Ya, betul, silakan. Tadi gimana Pak? Kenapa kalau misalnya naik ke atas makin bertambah itunya? Betul. Kalau ke bawah berkurang ya. Itu yang jadi bertambah begini. berkurang apa Pak? Ya, betul. Gini, Bapak menjelaskannya begini. Pada saat posisi bandul itu tidak bergerak ke atas atau ke bawah, bukankah dia hanya menahan gravitasi, betul? Ya, betul. Ya, oke. Sekarang, kalau benda itu, taruhlah misalkan Anda pegang kelereng atau bola tenis, kemudian Anda ingin melempar ke atas atau memberi percepatan ke atas, maka Anda harus melakukan sesuatu yang lebih besar lagi. Karena apa? Selain melawan gravitasinya, kita juga harus menggerakkan benda itu supaya ke atas. Paham? Maka akan diperlukan suatu usaha yang sangat besar. Tapi sebaliknya, kalau benda itu turun, gerak liftnya itu turun, bukankah daripada benda atau bandul itu selama turun, dia akan jauh lebih gampang turunnya? Atau dengan kata lain, percepatannya akan menjadi lebih mudah. Atau kita tidak usah tidak usah memberikan usaha sebesar-besar pada saat dia naik. Logikanya berarti kalau turun maka semakin ringan usaha atau gaya yang harus diberikan. Itu analoginya ke sana. Sekarang kalau analoginya dari percepatan, mungkin yang Anda maksud begini, Pak, bukankah G-nya ke bawah, sementara A-nya ke atas? Kenapa G aksennya kok tidak G min A? Gitu kan maksud saya, maksudnya gitu. Paham saya. Nah, yang namanya di sini, perhatikan, sebenarnya yang mempunyai percepatan itu siapa, Bro? Saya tanya dulu, menurut kasus soal ini siapa? Bandul. Bandulnya. Yang mempunyai percepatan siapa? Ayo dulu. Lift-nya, yang punya percepatan adalah lift-nya. Maka disinilah yang namanya percepatan lift itu harus ditahan oleh bandul, gitu maksudnya gitu. Percepatan lift itulah yang ditahan oleh bandul. Maka bandul akan mempunyai dua percepatan, gravitasi dan juga percepatan yang melawan dari arah gerak lift itu. Maka G aksennya menjadi G plus A. Begitu ceritanya. Ini dianalogikan begini. Ayo Bapak jelaskan yang satu ini. Anda di dalam mobil, kemudian mobil itu bergerak melengkung atau melingkar. Taruhlah pada saat Anda mau masuk ke tol itu kan biasanya jalannya kan muter gitu kan, melingkar. Nah, pertanyaannya, pada saat Anda di jalan yang melengkung itu, Anda di dalam mobil itu akan terayun ke arah luar atau ke arah dalam? Dalam. Luar. Ayo, ke arah luar atau ke arah dalam? Penumpangnya. Dalam. Ke arah Dalam.
Ayo, atau kita coba dulu naik mobil. Luar. Naik mobil terus muter. Luar. Oke, coba perhatikan. Yang bergerak melingkar sebenarnya kan mobil kan? Mobil ya? Mobil. Nah, maka mobil mendapatkan namanya gaya sentripetal. Nah, yang di dalam mobil penumpang itu dapat namanya gaya sentrifugal. Makanya orang atau penumpangnya itu terayunnya keluar, tapi mobilnya sebenarnya mendapatkan arah gaya yang ke arah dalam. Nah, ini analoginya sama dengan tadi, bandul yang dinaikkan ke atas tadi. Oke, paham dari sini? Paham ya? Analoginya udah paham ya? Yo, jadi yang punya percepatan sebenarnya lift, tapi bandul itulah yang harus menanggung percepatan yang diberikan oleh lift kepadanya. Maka percepatan pada bandul akan ada 2, G dan A itu tadi. Begitu maksudnya. Oke, bagus. Sudah? Paham ya? Yuk, sekarang masih ada waktunya. Ngantuknya untuk ditahan dulu. Tapi insya Allah gak ngantuk karena pembahasannya seru. Yuk, nomor 7 dulu. Nah ini hati-hati. Pada bandul sederhana, tegangan tali maksimum terjadi pada saat bandul mencapai simpangan terjauh. Sudah, ini Anda rasakan aja deh kira-kira. Namanya bandul itu berayun. Kira-kira tegangan talinya itu diperoleh pada saat terjauh atau pada saat di titik terendah atau titik setimbangnya? Jauh. Pada titik terjauh itu berarti agak miring loh. Bapak Anda di sana. Jawabannya adalah pada titik setimbangnya kalau tegangannya, bukan di titik terjauhnya. Tapi kalau energi potensialnya berada di titik terjauh betul. Tapi hati-hati, di sini adalah tegangan tali. Jadi tegangan talinya itu maksimum pada saat titik setimbangnya atau titik terendahnya. Oke, jadi nomor 7 begitu. Nanti boleh begitu. P-nya ke atas, MG-nya ke bawah, kemudian dicari lewat sigma F, sigma MV kuadrat per R, nanti begitu. Oke, nomor 8 sekarang, di siklus termodinamika. Nah ini, keren nih. Yuk. Perhatikan, siklus termodinamika mesin pendingin dalam diagram PV selalu berlawanan dengan arah gerak jarum jam. Sederhana, tapi ini konsep ada diagram. Kalau dia bergerak prosesnya berlawanan jarum jam, kira-kira usahanya berharga positif atau negatif? Negatif. Ayo dianalogikan tadi. Analogi dari soal yang tadi, yang sesi pertama tadi. Maka kalau dia arah siklusnya berlawanan dengan jarum jam, itu kira usahanya akan Negatif. akan negatif. Apa arti usaha negatif tadi apa? Arti usaha negatif tadi apa? Sistem Dikenai. Sistem menerima usaha ya. Oke. Sistem menerima usaha tidak menghasilkan. Maka anak-anak catat, namanya mesin pendingin atau AC usaha, namanya mesin pendingin, sistem diberikan usaha berarti usaha pada sistem adalah berharga negatif. Karena negatif maka berlawanan gerak jarum jam. Jadi itu betul gitu maksud saya. Jadi cara menganalisanya anak-anak tadi adalah kalau berlawanan jarum jam berarti usahanya negatif. Dan karena ini mesin pendingin atau AC berarti dia harus mendapatkan usaha dari luar. Usaha yang dilakukan oleh mesin pendingin terhadap lingkungan berarti sistem dikenai usaha luar dan lingkungannya untuk memacu kalor ke reservoir yang lebih panas. Betul. Jadi gini, kita semua sudah tahu AC ya, betul ya. AC itu kan ada blowernya. Kalau Bapak tanya, pada saat di dekat blower, Anda merasakan dari blower yang muter itu, di dekat blower yang muter itu, ada fan yang muter itu, Anda akan merasakan udara dinginnya atau udara panasnya di situ?
Panas. Panasnya. Panas. Udara panas kan? Jadi udara panas. Jadi masih gini, sistem dari pendingin itu begini ceritanya. Kemudian dibuang. Nah, proses menyedot keluarnya itu maka mesin AC-nya itu harus mendapatkan energi atau usaha. Dari mana? Ya tidak lain adalah dari energi listrik. Nah, gitu maksudnya, dari energi. Nah, maka secara konsepsi daripada mesin AC atau pendingin itu adalah panas dalam ruang. Harus bisa menjelaskan kenapa yang namanya AC itu harus dipasangnya kok di atas. Kenapa kok tidak dipasang di dekat lantai? Kenapa? Kenapa kok dipasangnya di atas? Kenapa? Halo? Biar udara ke bawah. Ya, jawabannya sederhana. Kan panasnya diambil tuh. Panasnya diambil, dibuang, terus udara dinginnya kan dihembuskan. Nah, cara mengembuskannya adalah tentu disebarkan ke atas. Karena dengan disebarkan ke atas, udara dinginnya akan turun sendiri ke bawah. Maka dalam satu ruangan itu akan dingin. Tapi logikanya kalau AC-nya itu di bawah, ya maka yang dingin hanya yang mana? Bawah. Yang dingin hanya yang yang lantainya saja, itu maksud saya. Jadi yang dingin ya berarti hanya di lantainya saja. Oke, bagus ya. Oke, 8 soal lagi. Terus 19 saya nggak akan bahas, berarti harus bisa perumusnya, silakan dicari dulu. Bapak untuk nomor 10 dulu. Nomor 10. Yuk. Ultrasonografi menggunakan gelombang frekuensi jauh lebih tinggi dibanding audio. Pertanyaan, ultrasonografi itu digunakan untuk apa? Cek kehamilan. Halo? Bukan cek kehamilan. Lihat bayi untuk USG kan? Ya bisa jadi kalau generasi Anda itu sudah dilihat oleh USG gitu kan. Jadi Anda mengalami ini. Nah, perhatikan bahwa namanya ultra, jadi getarannya itu sangat tinggi. Di mana kita tahu infrasonik itu belum, audiosonik itu 20 sampai 20.000, ultra itu di atasnya 20.000. Nah, untuk ultrasonografi atau USG maka perlu gelombang yang ultra, artinya getarannya harus lebih dari 20.000 Hz, itu yang pertama. Nah, sekarang maka pernyataannya itu adalah betul. Alasannya, frekuensi tinggi digunakan agar tidak mengganggu pendengaran pasien dan dokter. Itu bukan alasan. Bunyi itu frekuensinya tinggi, maka panjang gelombangnya bagaimana? Pendek, kecil. Sementara gelombang itu kan harus ditembakkan, harus dikirimkan ke tubuh pasien kan? Ya enggak? Ya. Karena harus dikirim, ya enggak? Kirimkan ke tubuh pasien, maka gelombang itu harus bisa masuk di pori-pori oleh pasien itu. Enggak mungkin dipakai panjang gelombang yang besar. Jadi ceritanya begitu. Jadi frekuensi tinggi itu fungsinya supaya menghasilkan panjang gelombang kecil, sehingga panjang gelombangnya itu bisa masuk, bisa menembus pori-pori daripada pasien atau daripada orang yang dikenai ultrasonografi tersebut. Oke. Kemudian yang berikutnya harus dipahamkan bukan gelombang elektromagnetik. Tapi kalau untuk rongsen dipakainya adalah gelombang sinar X atau gelombang elektromagnetik. Jadi harus dipahamkan ke sana. Oke. Yuk. Nomor 10 sudah. Sekarang nomor berikutnya 2 soal lagi, nomor 11. 11 akan berhenti sejenak. Betul atau salah? Betul. Pada saat berhenti, bola tidak mengalami percepatan. Ingat,
Bola dilempar vertikal ke atas, percepatannya percepatan siapa? Percepatan siapa bekerja? Gravitasi. Gravitasi. Percepatan gravitasi bekerja tidak hanya pada titik tertinggi, di setiap lintasan. Dengan kata lain adalah percepatan gravitasi. Oke, yakni percepatan gravitasi. Oke, terakhir karena tinggal 6 menit, maka harus saya kejar 12. Ini konsepnya banyak nih. Perhatikan. Sebuah benda bergerak melingkar beraturan ada dalam keadaan seimbang. Ada keadaan seimbang. Nah, konstan. Kalau kecepatan konstan berarti tidak ada percepatan. Jadi kalau kecepatan konstan tidak ada percepatan. Sekarang yang harus anak-anak pahami adalah benda bergerak melingkar beraturan. Pada benda bergerak melingkar beraturan, kelajuannya konstan, tapi kecepatannya tidak konstan. Kenapa? Karena kecepatan selalu. Dan sebagai bukti lagi, pada benda gerak melingkar beraturan, benda itu mempunyai percepatan yang disebut dengan percepatan sentripetal. Ditulis. Jadi pada gerak melingkar beraturan ada namanya percepatan, yakni percepatan sentripetal. Ditulis juga, arah percepatan sentripetal. Kemudian fungsi dari percepatan sentripetal, fungsi percepatan sentripetal adalah mengubah arah. Mengubah arah. Oke, mengubah arah. Sudah? Dengan demikian menganalisanya gampang. Apakah dalam keadaan seimbang atau tidak? Jawabannya sederhana. M kali A. Untuk gerak melingkar beraturan tadi, A-nya ada enggak? Percepatannya ada atau tidak? Ada. Halo? Ada. Ada kan? Ada. Kalau ada berarti sigma F-nya 0 atau tidak? Tidak. Tidak. Halo? Tidak. Kalau A-nya ada, berarti Tidak. sigma F-nya 0 atau tidak? Tidak. Maka dikatakan dia tidak seimbang karena sigma F-nya tidak 0. Dan penjelasan sigma X-nya tidak 0 karena ada A-nya berupa A sentripetal tadi. Nah, A sentripetal tadi fungsinya bukan merubah besar kecepatan, tapi merubah apa tadi? Arah. Merubah apa? Arah kecepatan. Oke, jadi yakni arah kecepatannya selalu merupakan garis singgung. Jadi begitu. Oke. Nah, dengan demikian pernyataannya salah, sedangkan alasannya sebuah benda diam atau bergerak dengan kecepatan tetap ada dalam keadaan seimbang. Betul. Jadi kalau diam atau kecepatan tetap atau hanya 0, maka mesti namanya adalah seimbang. Jadi pernyataan dan insya Allah paham, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Adakah? Kalau nggak ada, jangan ditutup dulu. Materi yang ini akan saya share ke Anda, silakan di-download untuk dibaca-baca ulang, dan penjelasan tadi insya Allah sudah banyak, cukup. Oke, baca ulang dan ya. Oke, saya coba tutup dulu.